Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah pengolahan sinyal. Bahan sudah saya sampaikan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh, dan soal saya ambil dari bahan perkuliahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk soal cukup sedikit aja ya soalnya, hanya 4 saja yang tertampil di layar ya. Jadi mulai ini ada soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 ya, jelaskan kelebihan penguat op-amp dibanding transistor. Nah, ini Anda bisa ngambil di pertemuan awal ya. Jadi penguat op-amp dan transistor itu sudah saya singgung ya, kelebihan dan kekurangannya. Bila masih belum paham ya, dibuka lagi perkuliahan kita di awal kuliah. Lalu yang soal nomor 2, jelaskan kelebihan dan kekurangan sinyal digital dan sinyal analog. Nah, ini juga sudah saya singgung waktu kita pembahasan digital itu analog itu digital. Kemudian nomor 3, tentukan proses analog to digital converter sebagai berikut. Ini gambar ini selalu saya tampilkan di saat kita bahas analog to digital maupun digital to analog, sehingga seringkali kita bahas. Dan Anda pahami betul apa itu di bagian sisi apa ini X itu ya, X sama Y ya. Ini X nya itu analog input signal ya, kemudian Y nya ini output digital. Jadi Anda pahami diagram ini. Kemudian cara jawabnya cukup sederhana. Anda kelompokkan A, B, C ini di dalam kurung ya, yang atas ada 2, yang bawah ada 1. Anda tinggal masukkan aja yang atas ini urutannya apa, A, B, C atau yang lain. Tentunya Anda akan bisa jawab kalau memahami diagram atau grafik ini ya. Jadi misalkan ini ya, sampling yaitu seberapa sering sinyal analog yang diambil atau sampel pada selang waktu tertentu. Nah, ini masuk di posisi mana ya, A, B atau C, atau mungkin dibalik ya. Ini kombinasinya A, B, C, bisa B, C, E, bisa C, A, B. Nah, ini Anda tentukan pilihannya. Yang penting Anda pahami dulu diagramnya, lalu Anda masukkan A, B, C ini di posisi yang mana ya. Kemudian yang B ini aliasing, yaitu proses transfer ke bentuk sinyal digital ya. Frekuensi sampling lebih tinggi 2 kali dari frekuensi analog. Nah, ini nanti di posisi mana ya, di antara 3 posisi ini. Lalu yang C, kuantisasi, yaitu proses pembuatan atau bobot nilai tegangan analog yang diambil atau sampel menjadi nilai-nilai digital. Nah, ini juga dari 3 posisi ini ada di mana. Gampang, ini tinggal masukkan aja. Kemudian yang keempat, coba ini saya geser. Nah, ini yang keempat, gambar rangkaian DAC dan jelaskan prinsip kerja rangkaian. Rangkaian ini sudah ada di bahan perkuliahan, Anda tinggal gambar. Cuman yang penting adalah Anda perlu menjelaskan ya, bagaimana input proses outputnya, gambarannya gitu ya. Jadi Anda gambar lalu Anda jelaskan bagaimana proses digital to analog converter itu bekerja gitu ya. Nah, setelah Anda kerjakan 1, 2, 3, dan 4 ya, ini cara jawabannya. 1, 2, 3, 4 itu Anda bisa cari jawabannya di internet ataupun di video pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menjawab ke semua soal ya. Kemudian kerjakan ditulis tangan ya.
Harapannya gini, untuk menghindari copy paste ya, Anda harus belajar sendiri, maka indikatornya adalah Anda tulis tangan ya. Dengan tulis tangan itu nggak mungkin Anda melakukan copy paste. Kemudian foto atau scan mungkin pakai handphone ya boleh, dalam format PDF, jangan format yang lain karena biasanya error nanti saat dikirim email ya. Kemudian kalau sudah jadi PDF, kirim jawaban melalui email saya, itu mail2unang@gmail.com ya. Saya selalu UTS dan UAS itu ada di sini. Kemudian untuk pengerjaannya itu selama 4 hari dari hari ini ya, dengan harapan 4 hari itu sudah cukup untuk mengerjakan soal 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 hari itu untuk mengerjakan soal mulai soal 1, 2, 3, dan 4 ya, jadi 4 hari. Kemudian hanya mahasiswa yang login di Siakat yang mendapat nilai ya. Jadi anggap aja hari ini kita perkuliahannya UTS-nya itu offline ya, Anda masuk kelas. Nah, maka saat itu kita melakukan absen ya, absen ujian. Nah, dasar saya untuk mengasih nilai ya absen ujian di saat hari ini gitu ya. Dan itu asumsikan aja kita sedang masuk kelas offline lalu kita absen ujian. Nah, sehingga Anda bisa memaklumi bahwa hari ini Anda harus absen. Nah, dari keempat soal itu sudah saya sampaikan materinya, sehingga saya yakin Anda bisa mengerjakannya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan soal UTS ya. Bila ada pertanyaan bisa Anda lakukan melalui chat di WA aja ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih.